Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat datang di Training Access Gamification 1. Perkenalkan, saya Depi Triana. Pada pagi hari ini, Sabtu 26 Desember 2020, saya akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak pemateri kita, Bapak Rohmat Aldi Purnomo. Selamat datang Bapak Rizal Arifin. Selamat datang Ko-Investigator ASES Indonesia, Bapak Muhibudin Fadli. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan bergabung peserta webinar kita pada pagi hari ini dari Volunteer Solo Mengajar. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu sambutan, kemudian kita masuk pada acara inti, kemudian akan ada sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya adalah sambutan dari Ko-Investigator ASES Indonesia, Bapak Muhibudin Fadli. Kepada Bapak Muhib, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Depi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara training di sini ya. Terima kasih. Saya hormati teman-teman dari peneliti Mas Aldi, Mbak Deka, dan Pak Rizal yang luar biasa hari ini menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu karena memang ini masih nuansa libur. Meskipun setiap hari kita libur ya nuansanya ya, karena emang kadang-kadang kita seringnya di rumah. Dan seperti yang sudah saya diskusikan dulu ketika kita briefing di awal bahwa saya ucapkan terima kasih atas follow up kemarin teman-teman mengisi kuesioner dan alhamdulillah sudah kita storekan ke Inggris. Dan hari ini adalah wujud dari apa yang sudah kita laksanakan bersama. Alhamdulillah nanti meskipun teman-teman di sini belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, pada pagi hari ini kita nanti akan bermain. Ini acaranya bermain ya, karena emang gamification atau ACES ini adalah model yang dengan pendekatan bermain dan muaranya adalah playful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Dan untuk mengawali sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali untuk volunteer yang baru bergabung dan mohon bisa di-share lagi karena kemarin yang sudah ngisi sekitar 20 nggih Mas Aldi dan kami tetap menunggu, kita sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih ada aktivitas dan nantinya jangan lupa untuk ngisi pretest dan jangan lupa nanti untuk tetap mengikuti, insya Allah akan kita selenggarakan secara 1 bulanan event ini. Nanti teman-teman yang masih aktif ngajar secara online bimbing adik-adiknya dan lain sebagainya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kita sediakan nanti yang kita trainingkan di sini untuk membantu proses mempermudah penyampaian informasi kepada anak didik atau adik-adik teman-teman di teman cerdas masing-masing. Dan yang kedua kalinya saya memohon maaf jika ada kurang suatu apapun karena di sini eventnya online pasti banyak hambatan tadi seperti koneksi internet dan lain sebagainya. Dan saya mohon teman-teman bisa mengikuti nanti mulai dari awal sampai akhir. Nanti Mas Aldi akan membuat games dengan Mairo, Pak Rizal juga dengan game fisik. Jadi hari ini kita bagi menjadi 2 yaitu game science dan game tentang social science. Jadi IPA dan IPS ya, seperti itu. Jadi bagaimana nantinya teman-teman bisa memanfaatkan informasi-informasi dari pemateri yang nantinya bisa digunakan dalam pembelajaran secara online. Dan untuk ke depan, mari berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Nanti pasti kita akan melakukan safari ke Taman Cerdas secara offline, secara langsung, karena memang tujuan awal dari ACES ini adalah social resilience dan kita tetap harus ketemu. Oleh karena itu, saya pribadi dan teman-teman di sini berharap
Semoga pandemi segera berakhir, saya segera bisa main ke Solo, saya bisa kembali ke taman cerdas, saya bisa ketemu adik-adik, dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Yang ketiga, selamat bertraining, berseminar, dan teman-teman saya harapkan partisipasi aktifnya, nanti bisa tanya-tanya, bisa diskusi langsung dengan Pak Aldi sebagai pemateri. Itu mungkin, terima kasih banyak. Mari kita buka sesi seminar ini sesi training dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Aldi bisa dimulai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Muhib. Untuk peserta yang belum mengisi presensi, bisa mengisinya sekarang di kolom chat ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmat Aldi Purnomo. Kepada Bapak Aldi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin cek kehadiran dulu nih. Ada Mbak Resti, halo Mbak Resti. Karena nanti kita langsung permainan. Ada nggak orangnya nih? Mbak Resti, Mbak Rahmalia, Mbak Putri, Mbak Nabil, Mbak Nur Aziza, Mbak Nika, sama Mbak Hanifah. Ada orangnya kah? Hadir. Halo. Hadir. Hadir Kak. Hadir. Oke, kalau bisa sih mungkin video face-nya kelihatan ya, karena nanti kita akan lebih banyak interaksi dan kita akan mencoba menggunakan tools Miro, apa itu Miro dan sebagainya. Nanti kita akan diskusikan gitu lebih jauh terkait ini. So far apa yang ingin kita ibaratnya mainkan gitu ya. Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhib, Mas Muhib, bahwa ini merupakan salah satu metode dalam arah tujuannya adalah peningkatan resiliensi atau penguatan resiliensi sosial, terutama dengan cara bermain, pendekatan bermain. Dan target kita adalah anak-anak muda di Indonesia, dan untuk lebih spesifiknya adalah di volunteers, yang mana memang anak-anak di Solo Mengajar, bisa juga di ibaratnya kita mainkan di tempat yang lain juga bisa kayak gitu. Dan ya kita akan coba langsung ke ininya ya, ke playfulnya gitu. Perkenalkan, saya Aldi gitu, saya dari Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kami merupakan tim gitu, ada Mas Muhib dan Mbak Deka juga, dan ini merupakan salah satu toolkit gitu ya, salah satu toolkit yang bisa dikatakan untuk bisa bermain bersama kayak gitu, baik itu bermain bersama anak-anak gitu ya, ataupun bermain antar guru itu sendiri kayak gitu, karena memang ini topiknya memang berkaitan dengan permainan, namun spesifik dan sebagainya nanti kita akan diskusikan. Nah, coba teman-teman klik link Miro yang sudah di-share oleh ini ya, admin ya, silahkan. Nanti tampilannya bisa seperti ini. Teman-teman udah kelihatan? Ya, so far ISIS itu apa dan seterusnya, teman-teman bisa buka di isis.gamechangers.org atau Games Changers. Dan ya kita langsung akan coba mulai sebenarnya sih ketika bermain Sustainable Development Goals game gitu. Teman-teman perlu memahami bahwa ibaratnya konsep tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan itu sudah termaktub istilahnya di dalam 17 bidang dan ini merupakan kesepakatan bersama dari PBB itu sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan goals-nya adalah di 2030 gitu. Mulai dari Sustainable Millennium Development Goals, kemudian beralih ke Sustainable Development Goals, dan tidak hanya untuk anak-anak saja, tidak hanya untuk orang tua saja atau manusia dewasa, tapi juga harapannya SDGs ini juga diperkenalkan sedari dini, karena memang usia, misalkan kita asumsikan nanti yang bermain adalah usia let's see 7-10 tahun misalkan gitu ya, atau 7-15 tahun gitu ya yang bermain, ya kurang lebih
itu akan apa ya, memahami sih ketika nanti di 2030 pun mereka berada pada usia produktif kayak gitu loh. Minimal kan berarti sekitar 20 tahunan gitu ya, usia produktif. Dan ketika bermain Sustainable Development Goals game gitu ya, mari kita mulai. Jadi ini juga apa dari admin ya, dari Mbak Devi, Mbak Deka, silahkan bisa coba login karena di sini nanti bisa kelihatan siapa-siapanya yang sudah login, dan silahkan ambil ininya ya, sticky-nya. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi online yang kemarin kita ajari gitu, dan kita juga diajari oleh teman-teman dari UK. Merupakan aplikasi yang sangat menarik banget gini ya, ketika ingin membuat mind mapping dan seterusnya gitu, ini bisa memakai Miro. Jadi sebelum kita bermain, kita perlu memahami dulu konsep dari apa itu SDGs secara simple gitu ya. Insya Allah sesuai dengan apa jam yang tadi ditentukan oleh panitia, insya Allah all clear lah gitu. Silahkan coba teman-teman login dulu menggunakan Miro-nya. Ayo. Udah ada yang login belum nih? Mbak Devi nggak apa-apa loh coba login. Mbak Deka coba login menggunakan apa namanya Miro-nya. Jadi di sini silahkan diambil sticknya gitu ya, tuliskan nama dan bayangkan Anda ingin membuat suatu perubahan di Solo Mengajar terutama. Jadi tuliskan tantangan ataupun kebutuhan ataupun hambatan yang Anda temui dalam menciptakan perubahan di Solo Mengajar gitu loh. Jadi Anda sebagai seorang volunteers gitu ya, Anda sebagai seorang relawan pasti kan ingin melakukan suatu perubahan yang lebih baik di Solo Mengajar itu sendiri. Nah, silahkan bisa dituliskan. Caranya adalah dengan ambil sticknya ya, ambil ininya mau warna apapun monggo, bisa warna putih, warna hitam, kuning, blue, pink gitu ya. Saya suka dengan apa backgroundnya pink gitu, tapi saya kelihatan jadi hitam ya. Apa sampai harus ada cahaya. So ini mana nih, belum ada yang ini ya kelihatan login ya. Jadi nanti bisa diklik, kemudian nanti bisa di apa rename gitu ya. Mau diketik misalkan tulis nama gitu ya. Silakan tantangannya misalkan aja metode permainannya masih kurang berkembang dalam pendidikannya gitu ya, dalam menunjang pendidikan misalkan seperti itu, Aldi 2020 gitu. Nah contoh seperti ini, silakan ayo teman-teman bisa apapun menulis. Nah nanti stick ini kita akan lemparkan dalam tanda kutip ya, dan dimasukkan sesuai dengan diagram SDGs gitu. Nah di ICES itu sendiri kami berpatokan kepada 4 SDGs gitu. Jadi kita nggak akan ke 17-nya, itu akan sangat memakan waktu sekali. Jadi kita hanya akan fokus dulu ke 4 hal, yaitu yang pertama adalah menghapus kemiskinan, yang kedua adalah terkait kesehatan dan kesejahteraan, yang keempat adalah terkait, yang ketiga adalah terkait pendidikan gitu ya, dan yang keempat adalah kesetaraan gender. Namun SDGs nomor berapanya, kalau yang kemiskinan nomor 1, kesehatan dan kesejahteraan nomor 3, pendidikan itu nomor 4, terus kemudian gender equality nomor 5 di SDGs-nya loh ya. Nah, silakan ini bisa diambil gitu ya. Bisa ditaruh di sini misalkan seperti itu. Kalau saya berarti ini masuknya di sini. Ya, silakan teman-teman, ayo. Saya belum melihat ada yang login nih. Ayo, Mbak Resti bisa login nggak nih, Mbak Resti? Miro-nya. Ayo, dicoba login, kemudian apa namanya, game toolkit-nya gitu, bisa dipindah-pindah gitu ya. Mau warna putih bisa, misalkan di sini Mbak Resti gitu. Pink aja ya Mbak Resti ya. Misalkan aja terkait apa Mbak Resti.
Atau misalkan kalau bingung, bisa dituliskan di kolom chat, nanti saya bantu tuliskan di sini bisa. Monggo, ayo. Pakai HP bisa, Android bisa, nulisnya pakai apa namanya? Pakai laptop lebih mudah gitu ya. Silakan yang mau register bisa register. Sebenarnya nggak perlu register dulu sih. Maksudnya kalau mau langsung main tuh bisa kayak gitu. Jadi di sini nanti dipetakan yang apa namanya. Oh ternyata pendidikan ini masuk mana, bagaimana cara menuntaskan kemiskinan, bagaimana kesetaraan gender, misalkan aja di dalam Solo Mengajar nih, dalam pembagian job desk itu tidak mengenal istilah cowok atau cewek, ataupun malah justru sebaliknya. Kadang yang misalkan muridnya cowok gitu ya udah ngajarnya atau relawannya ya cowok, ataupun kalau yang muridnya cewek atau siswanya cewek perempuan gitu ya, berarti relawannya cewek. Nah itu kan berarti ada bisa dikatakan ya pemisahan ataupun perbedaan yang idealnya kan ada kesetaraan di situ ya, ataupun jam mengajarnya gitu ya, yang bisa dikatakan mungkin di Solo Mengajar untuk cewek berapa jam, cowok berapa jam, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah itu bisa masuk ke kesetaraan gender, kesejahteraan misalkan, dan banyak sekali topik-topik yang sepertinya bisa kita diskusikan dalam toolkit ini sendiri kayak gitu ya. Silakan teman-teman bisa mulai ngisi. Saya menyarankan agar lebih mudah bisa menggunakan laptop ya. Jadi ibaratnya memindahkan stick dan sebagainya itu akan lebih mudah kayak gitu. Bisa klik dulu bagian kursor select atau V gitu ya. Kemudian setelah itu silakan bisa grab your stick and tulis apa yang ingin Anda tuliskan seperti itu. Mas Aldi, makasih saya udah bisa masuk. Oke. Oke, ada saran buat teman-teman lain yang belum bisa masuk. Coba buka emailnya, itu ada invitation, diklik aja link invitation dari Rohmat Aldi. Tadi saya juga agak kesulitan, terus kemudian saya buka Gmail, terus saya klik link invitation dari Rohmat Aldi baru bisa masuk. Mungkin teman-teman yang kesulitan bisa mengikuti cara tersebut. Makasih. Oke. Biru. Apa yang Anda inginkan dari SDGs Game Toolkit ini dulu? Berkaitan dengan Solo Mengajar utamanya. Silakan. Sticknya ini diambil, ditulis. Ayo Mbak Deka ikutan. Perubahan apa yang diinginkan oleh kita bersama untuk Solo Mengajar? Gitu. Utamanya di playful learning-nya ya. Oke, Mas Doni ya, saya invite langsung. Dan kalau sudah tahu posisinya, misalkan ya kita tahu misalkan bermain gitu ya, ada kaitannya dengan pendidikan itu secara langsung, ada kaitannya dengan equality gender gitu ya, kesetaraan gender. Kemudian ada juga kaitannya dengan ya kita berbicara terkait kesehatan dan juga berkaitan dengan sesuatu yang bersifat kesejahteraan, resiliensi, kemudian juga berkaitan dengan kemiskinan. Jadi memang bisa kita arahkan spesifikasinya ingin dimasukkan kemana seperti itu. Silakan Mbak Deka. Gede banget. Tulisannya. Mungkin bisa diperkecil ya. Diperkecil kemudian, nah ya langsung dibawa ke activity one yang result itu sendiri. Kemudian dipetakan untuk masuk ke SDGs yang mana. Silakan Mbak Rahmalia. Mbak Mega sudah saya accepted ya. Silakan bisa bermain.
Oke, bisa diklik kanan dulu untuk bring font ya, agar bisa ditaruh di atas. Jadi caranya adalah klik kanan, kemudian bring to font, gitu ya. Nanti baru bisa masuk ke sini. Ini bicara pendidikan dan juga kemiskinan, Mbak Deka. Berarti saya taruh sini ya. Silakan lainnya, ayo, sudah banyak nih yang masuk nih, ada sekitar 5. Klik kanan dulu, Mbak Nabil, di open dulu di luar ini, gini ya. Kemudian klik kanan, terus bring to font. Silakan Pak Ardi Ganteng, ini siapa ini kok lucu? Oh, jangan dipindah semua itu. Ya, diambil aja sticknya. Nah, ya, sip. Ya, ayo silakan. Nabil, ini kemana nih orang-orangnya nih? Ah, ya penting. Apa nih? Pandangan tentang pentingnya pendidikan. Oh, oke. Mbak Nabila menulis, Mbak Indah ya nyebutnya ya. Silakan diselesaikan, nanti saya bantu untuk membawa ke SDGs-nya gitu. Oke, terima kasih. Saya bantu untuk diperkecil ya. Semakin baik. Jadi di sini di 4. Oke, ini Nabil nulis apa ini? Solo mengajar bisa mengembangkan sayapnya di mana ini? Wah, Mbak Deka, nulisnya jauh sekali di sana ya. Mendekat aja. Sudah ada 5 orang dari 16 yang masuk ini. Silakan yang lainnya bisa memulai juga untuk masuk. Mbak Hanifah sudah saya accept ya. Silakan bisa mulai berkarya di dalamnya. Yap, wah sudah mulai banyak nih yang masuk nih. Seru-seru. Ya, ini jadi permainan Mairo ini bagaimana kita memasukkan dulu konsep pandangan kita dan kita kaitkan dengan SDGs, dan setelah itu bisa kita arahkan gitu ya ke anak-anak kita yang akan kita ajar nantinya. Posisi kita sebagai relawan, bagaimana menghubungkan, karena begini teman-teman. Oke, saya bantu Mbak Nabil Lirzat. Oh, ini yang enggak ada nih. Oke. Saya bantu ya. Solo mengajar dengan bekerja sama dengan komunitas mengajar yang lain. Oh, kalau kerjasama ini masuknya sebenarnya ke 17, but it's okay. Kemitraan, tapi mungkin ini bisa masuk juga di dalam ini ya, kesejahteraan. Karena ketika kita berbicara kerjasama biasanya akan memunculkan ripple effect namanya, atau trickle down effect. Jadi kayak efek menetes gitu loh, yang mana kalau Anda bekerja sama pasti kan ada efek imbasnya kan, seperti itu loh. Benar sekali, bisa sebenarnya masuk ke 3 maupun bisa masuk ke 17, istilahnya ripple effect kayak gitu. Kalau ibaratnya kalau misalkan kerjasama antara Solo Mengajar dengan Lentera gitu ya di Makassar gitu,
Mbak Tia namanya, Mbak Deka namanya apa? Lentera Merah ya, kalau nggak salah nama ininya ya. Nama relawan. Ada juga relawan yang sejenis seperti Solo Mengajar, itu Lentera Merah kalau nggak salah namanya di Makassar, tempatnya Mbak Deka. Maaf Mas Aldi, namanya Lentera Negeri. That's it, Lentera Negeri. Thank you sudah koreksi. Jadi ada juga, nah misalkan kolaborasi antara Lentera Negeri dengan Solo Mengajar, ya ripple efeknya akan ada banyak kayak gitu loh. Selain dari sharing program, sharing metode gitu ya, sharing permainan gitu ya, ini salah satu cara gitu. Permainan ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana kita gitu ya selaku pengajar itu punya suatu metode interaktif agar resiliensi gitu ya atau ketahanan anak-anak terutama di bidang SDGs ini bisa bisa dikatakan bisa lebih baik bahkan bisa meningkat seperti itu loh teman-teman. Jadi memang ketika teman-teman melakukan sesuatu nanti di Solo Mengajar, usahakan ya sesuai dengan SDGs ini karena memang ini yang sudah disepakati salah satunya adalah di Indonesia. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal, arahnya kemana sih sebenarnya tujuan pembangunan kita, tujuan pendidikan kita, tujuan kesejahteraan kita ya ada di SDGs ini sebenarnya tujuannya. Jadi kalau kalian melakukan suatu hal sekecil apapun nanti akan saya coba sampaikan, sekecil apapun itu akan memberikan perubahan juga di SDGs itu sendiri. Wah ini ada baru nih. Ya ada lagi yang lain? Ini yang kemiskinan belum nih sama gender nih? Enggak. Berarti di Solo Mengajar tuh semuanya sama ya, maksudnya nggak ada kayak perubahan pembeda gitu, yang cowok nih gimana, yang cewek gimana gitu, nggak ada berarti ya. Silakan yang lainnya, yang belum mengisi bisa barengan nih nanti ngisinya. Gitu. Jadi kayak semuanya tuh berkaitan gitu loh. Anda berpikir bahwa oh ada loh di Solo Mengajar ini. Saya berbicara seperti ini karena teman-teman relawan gitu ya. Teman-teman adalah orang yang akan nantinya mengajarkan sesuatu ke anak-anak kayak gitu. Dan tidak hanya berbicara terkait konsep kayak misalkan matematik, nanti akan ada juga science gitu ya. Ataukah berkaitan dengan humaniora dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi kita juga bisa memperkenalkan konsep ini loh ke anak-anak kayak gitu loh, bahwa oh ternyata dunia tuh punya pandangan yang sama loh. Orang yang ada di Indonesia, orang yang ada di Filipina, orang yang ada di Aussie gitu ya, orang yang ada di UK, di USA bahkan gitu ya, itu memiliki pandangan yang sama kayak gitu terhadap pembangunan berkelanjutan. Mbak Deka aku bantu bring to phone, yes. Ini apa nih? Anak-anak bisa survive, tidak jatuh dalam kemiskinan. Oke, thank you. Masuk ke SDG 1 ya berarti ya. Oke, sing apik-apik. Ya, iya sih, benar sih pokoknya yang bagus-bagus gitu. Cuman mungkin ada yang lebih spesifik yang harus kita apa ya maksudnya ya? Indikator yang lebih gamblang, lebih jelas agar kita sebagai relawan tuh ukurannya tuh jelas kayak gitu loh. Mungkin ya Mas Ardi ya. Karena misalnya gini, Anda mau cari gitu, Anda mau menikah kayak gitu. Yang penting baik. Nah, indikator baik pun kan banyak ya. Misalkan buang sampah di tempat sampah itu baik kayak gitu loh. Apa ya bisa dikatakan ya banyak banget indikator. Nah maksudnya adalah ketika berbicara SDGs gitu ya, ketika kita berbicara SDGs ini, ya ini ada kaitannya dengan semua hal yang akan kita lakukan nanti di Solo Mengajar kayak gitu loh. Dan ini merupakan langkah kecil kita untuk bagaimana menyampaikan gagasan yang sedang kita diskusikan hari ini gitu ya, agar bisa tersampaikan oleh anak-anak dengan permainan kayak gitu loh terutamanya. Mas Bernard, Oki silakan nih sticknya diambil di bawah ya. Di pengantar ini saya sudah siapkan gitu, kemudian dipindah ke sebelah gitu ya, mau yang mana gitu ya.
Oke, thank you Pak Ardi. Akhirnya merubah, menambahkan ya. Semoga anak-anak bisa menjadi lebih baik dan perihal ekonomi, kualitas dan ya benar sekali kesejahteraan ya. Berarti SDGs 4 ya. Baik. Silakan yang lainnya. Ayo. Jadi di sini adalah bagaimana kita berdiskusi apa yang terjadi di Solo Mengajar, baik itu berupa perubahan, tantangan, kebutuhan, hambatan yang ada di Solo Mengajar dalam perspektif kita, Anda selaku relawan, kita selaku peneliti gitu ya, yang ayo kita bareng-bareng untuk bagaimana membuat pandangan yang sedang kita diskusikan ini itu bisa tersampaikan oleh anak-anak kayak gitu loh. Oh ternyata ada loh metode permainan yang perlu dikembangkan agar anak-anak di sana tidak hanya berpikiran bahwa oh ya udahlah yang penting bisa belajar. Tidak hanya itu, tapi mereka selain bisa belajar, mereka bisa juga secara sadar diri itu merasa senang ketika belajar kayak gitu loh. Kemudian pendidikan yang semakin baik, kontribusi gitu ya. Karena ya berbicara misalkan anak-anak yang Anda ajar usia sekitar 8 sampai 10 tahun atau di bawahnya dikit gitu ya. Di 2030 maka mereka berada pada usia produktif gitu loh. Ibarat kalau misalkan saya dan Mbak Deka itu berada pada usia produktif juga. Jadi memang 2030 2040 Indonesia itu akan kebanjiran dalam tanda kutip ya, kebanjiran demografi atau Pak Jokowi mengatakan bonus demografi karena pada era 70, 80, 90-an itu baby boom gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, era di mana kita bisa berbicara banyak adalah kurang lebih sekitar 10 sampai 20 tahun lagi. Nah, itu era di mana ya era-era kita dan para anak-anak yang usianya masih 10 tahunan kayak gitu loh. Jadi memang harus benar-benar kita pandangin nih gimana nih gitu. Thank you Mas. So ya, saya orang asli Purwokerto, jadi ya deket lah dengan sini ya. Ya deket lah, pakai kereta sekitar 5 jam. Saya ada lagi nih Mbak Kris ya. Saya undang lagi nih Mbak Azizah gitu, silakan bisa ngisi apapun. Yang gender quality, saya masih penasaran di Solo Mengajar itu benar-benar semua equal gitu, atau ada suatu, atau memang tidak ada hambatan gitu ya, semua sama gitu ya, ya sama rata, sama rasa gitu dalam perlakuannya gitu atau bagaimananya. Pak Ardi, wah ini menarik nih, nulis apa lagi nih? Karena ini orang ketemu nih. Ayo Pak Ardi, silahkan. Mau nulis apa Pak yang berkaitan dengan itu? Siap. Yang saya masih belum lihat ini Munnik ini, Munnik namanya keren, bulan Nik. Kalau di bahasa Indonesia kan nih. Oke, kita sepakatin ya berapa menit lagi nih nanti ya, sekitar 5 menit lagi mungkin ya untuk pengisian what do you want gitu ya, in Solo Mengajar gitu ya, dan bisa kita katakan bahwa apa yang ingin Anda rubah gitu ya, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kebutuhan di dalam Solo Mengajar itu, dan bagi spektrum baik itu individu maupun ke lebih luas lagi komunitas gitu ya, dan itu pandangan itu harapannya bisa dirasakan oleh anak-anak gitu. Misalkan aja anak-anak perlu tahu loh bahwa ketika bisa dikatakan miskin atau prasejahtera itu bagaimana. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya sederhana gitu ya, tapi itu bisa memberikan pandangan ke anak-anak bahwa oh ini merupakan salah satu indikator loh untuk bagaimana kita bisa menjadi sesuatu atau seseorang yang lebih baik lagi, seperti itu. Ini bisa masuk ke equality nih. Tidak ada kata diskriminasi ya. Kalau teman-teman suka sepak bola tuh biasanya di awal-awal tuh say no to racist gitu ya. Ada juga beberapa. Nah, kemarin saya pernah melihat itu kayak berita gitu ya. Kalau
ya kita sebut rasisme gitu ya, sampai ngambek nggak mau main bola padahal udah kick off gitu ya, ya karena sesuatu yang sangat, ya harapannya kan tidak ada hal-hal seperti itu lagi ya gitu, rasisme. Dan ini masuk ke SDGs, jadi nggak hanya cuma main sepak bola gitu loh, bermain anak-anak, warga dan sebagainya yang lebih usianya lebih banyak lagi itu juga masuk ke dalam SDGs. Jadi semua elemen tuh masuk sebenarnya. Dan wow, itu sangat luar biasa gitu loh. Mbak Nika, semoga selalu mengajar sarana menghargai sesama manusia. Oke, sesama manusia berarti masuk bisa ke gender ya, equality ya. Wah, menarik sekali. Sudah lumayan banyak. Wah, ini pemanasan ini tadi ya. Ini teman-teman sudah pada panas nih. Senang nulis banyak ya. Asik. Oke, ini Mas Bernard menulis sesuatu. Investasi di teknologi. Love that. Untuk mengurangi ini mungkin ya. Mengurangi kemiskinan mungkin ya. Dengan memaksimalkan teknologi. Mungkin nanti di permainannya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi kayak ya nanti kita bisa sebutkan lah, misalkan kayak teknologi yang bagaimana gitu ya, berkaitan dengan SDGs. So, berapa menit lagi? Teman-teman sudah pada puas belum nulisnya? Atau sepertinya masih asik banget nih, scrolling terus ini. Mas Bernard oke ya menulis terus ini. Terus ada Mbak Nabil ini jalan, Mbak Deka juga jalan terus ini. Pak Ardi banyak sekali. Saya suka sekali Pak dengan tulisan-tulisannya. Lanjutkan. Di klik kanan saya bantu mungkin Mas Bernard ya. Terima kasih. Oke, jadi ini merupakan apa ya? Satu aktivitas menarik lainnya, teman-teman, namanya Mairo. Saya repeat again gitu bahwa untuk berbicara, untuk berdiskusi secara langsung nih bisa gitu, online, kemudian kita mainan mapping di sini dalam konsep yang kita sepakati bersama seperti itu. Jadi teman-teman tetap on aja di sini gitu ya, tetap on saja. Nah, nanti kita akan coba bermain gitu ya, bermain ular tangga secara online. Gitu. Nah, apa itu? Nah, kita langsung beranjak ke kanan ya teman-teman ya. Jadi di awal adalah saya mengatakan terkait pengantarnya sendiri, toolkitnya dan sebagainya. Kemudian ke kanan kita coba memetakan gitu ya, apa yang menjadi harapan disesuaikan dengan SDGs. SDGs 1, SDGs 3, SDGs 4, SDGs 5. Ini kebetulan adalah berkaitan dengan tujuan yang sedang ACES lakukan gitu, berkaitan dengan 4 SDGs ini. Dan ya, dari yang sudah kita diskusikan tadi, mulai terkotakan ya, terpetakan bahwa baik dari sisi kemiskinan, teman-teman relawan juga sudah memahami konsepnya, dan berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan juga kesetaraan gender gitu. Nah, bagaimana apa yang sudah teman-teman pahami ini gitu ya, itu disampaikan kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah, dengan cara yang menyenangkan kayak gitu loh. Jadi setidaknya anak-anak punya pandangan bahwa konsep kemiskinan itu kurang lebih dasarnya seperti ini. Konsep kesehatan seperti ini, konsep pendidikan seperti ini, konsep kesetaraan gender seperti ini. Nah, dari situ kita bisa memakai salah satu permainan. Ini merupakan permainan yang sangat-sangat familiar dan salah satu yang populer mungkin di dunia gitu ya, yaitu bermain ular tangga kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman gitu ya, tujuan kami di sini adalah untuk membantu relawan gitu ya, guru-guru gitu ya, untuk memahami peran Anda sendiri gitu loh di masa depan gitu ya, nanti setelah ini gitu ya, baik Anda sebagai individu, Anda sebagai tim gitu ya, dan yang paling terpenting adalah Anda sebagai warga dunia. Kenapa saya ngomong warga dunia? Karena kita berbicara SDGs, ini dunia kayak gitu loh. Di UK ya juga melakukan hal ini, di Vietnam ya juga melakukan hal ini, di Malaysia juga ini, di Indonesia juga iya, bahkan di Rwanda juga melakukan hal ini. Jadi PBB kayak gitu loh. Nah, untuk membangun dunia yang lebih baik gitu ya, kan nggak ada yang pengen hanya stagnan gitu ya, tapi pasti inginnya lebih baik. Nah,
disepakatilah gitu loh 17 tujuan PBB gitu loh, yang orang kenal dengan istilahnya dulunya Millennium Development Goals menjadi Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Tadi yang saya katakan bahwa saat teman-teman hari ini sedang belajar ini, nantinya ketika ini sudah diajarkan oleh para murid siswa gitu ya, ketika nanti teman-teman yang sudah mengajarkan dan siswanya paham, ini akan bisa merasakan panennya nanti di 2030 ketika usia produktif itu nanti gitu loh. Nah, kami ingin gitu ya memacu agar generasi muda gitu ya, baik Anda selaku relawan maupun anak-anak ataupun nanti early primary student gitu ya, sebagai pemain kunci pastinya. Anda sebagai pemain kunci juga, anak-anak juga sebagai pemain kunci gitu ya. Nah, bisa memahami konsep ini kayak gitu loh, konsep SDGs ini. Nah, ular tangga SDGs ini merupakan permainan yang menarik gitu ya bagi anak-anak usia 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Dan dibuat bisa secara menyenangkan dan menarik gitu loh. Nah, game ini harapannya bisa memotivasi gitu ya, meningkatkan kerjasama, meningkatkan kolaborasi gitu ya, untuk lebih memahami SDGs kayak gitu loh. Nah, peran Anda sebagai relawan ini bisa dikatakan bisa sangat penting sekali gitu loh, karena memang bantuan dari Anda, keluarga, pastinya ya teman-teman yang di sekitarnya gitu ya. Tujuan ini SDGs bisa berlangsung kayak gitu loh. Nah, kami harap teman-teman bisa menikmati ya game ini ya. Jadi, so kita mulai. Di sini ada kurang lebih sekitar 17 goal gitu ya. Jadi pola permainannya nanti akan saya sampaikan. Ini saya sudah siapkan PDF-nya gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai dice gitu ya. Ya ini ya, Dadu ya. Dice Google ya. Saya biasanya pakai Google aja kayak gitu loh. Dadu gitu. Bentar, Dadu online. Oh, yang muncul ini. Oke. Saya akan coba ini. Dice roller. Nah, saya rasa teman-teman bisa mengaplikasikan ini gitu ya. Jadi langkah pertama adalah teman-teman bisa menduplikat ini ya, ini konsep ini, baik itu mau di print juga bisa, mau dimainkan secara virtual dengan anak-anak juga bisa gitu ya. Kalau misalkan Anda mau ngeprint gitu ya, nanti saya siapkan dadunya yang bisa teman-teman gunting, bisa jadikan simple gitu. Art gitu ya, kolom-kolom yang berwarna putih gitu ya, itu juga harus dilalui kayak gitu. Jadi dadu bisa di roll antara 1 sampai dengan 6. Misalkan aja saya melakukan roll gitu ya di dadu gitu dan dapatlah 2 kayak gitu. Oke, dari start 1 2. Nah, di sini muncul masuk ke ibaratnya no poverty kayak gitu loh. Nah, di sini teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan, kami juga sudah menyiapkan pertanyaan gitu ya. Contoh salah satunya adalah pertanyaan terkait SDGs nomor 1. Nah, misalkan aja, bagaimana Anda bisa tahu bahwa seseorang hidup dalam kemiskinan? Atau bagaimana teman-teman atau Anda menyebutnya apa nanti kepada siswa Anda, bagaimana bisa tahu kalau itu orang hidup dalam kemiskinan? A, misalkan membuat suatu konsep alfabet aja, A, B, C gitu ya, atau pilihan ganda maksud saya. Nah, orang tersebut memiliki smartphone misalkan A, B, orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk makanan, minuman, pendidikan dan seterusnya. C, orang itu tidak berpakaian bagus. Nah, harapannya ketika teman-teman itu mengajukan pertanyaan itu, ya si anak bisa menjawab dengan benar. Oh, yang B. Nah, seperti itu loh. Jadi pola permainannya. Ketika misalkan roll lagi, jawaban nomor 1 benar gitu ya. Kemudian di roll, didapatlah misalkan 2 lagi atau 3. Kemudian dari nomor 1 ini naik 1, 2, 3. Nah,
ini kan masih di dalam tahap di kolom no poverty ya. Dalam hal ini adalah berarti Anda bisa menanyakan lagi gitu ya pertanyaan yang berkaitan dengan kemiskinan. Kami sudah siapkan gitu, jadi nanti teman-teman bisa melakukan duplikasi gitu ya, di mana duplikasi ini nanti bisa bermanfaat ketika teman-teman mempraktekkan langsung ke lapangan. Kemudian nanti nomor 2 role. Nah di sini juga misalkan pas nih pas di tangga bisa langsung naik ke 7 dan seterusnya. Tapi bisa juga turun. Misalkan ada apa ini dikatakan ya, kayak sungai kayak gitu ya. Di nomor 8 kemudian naik 1 lagi, kemudian bisa turun lagi dari awal lagi. Jadi kayak permainan, tapi jangan terlalu kaku bahwa setiap berhenti itu ditanya, itu juga akan membosankan kayak gitu dan akan menjadi takut. Yes, kayak orang bermain aja kayak gitu loh. Sesekali saja bisa ditanya, ketika misalkan kita juga melihat mood dari orang-orang itu sendiri kayak gitu atau si anak-anak itu sendiri, dan permainan ini bisa dilakukan 4-8 orang gitu loh. Semakin ramai semakin asik sebenarnya. Yang menanya nanti siapa kayak gitu ya. Nah, di sini juga bisa dimainkan beberapa punishment, misalkan salah gitu ya, itu mundur 1 kayak gitu loh. Kalau benar tetap di tempat kayak gitu loh. Jadi kayak bisa juga dikasih konsep reward and punishment itu sendiri kayak gitu. Ini sudah saya siapkan PDF-nya dan sebagainya. Cara permainannya adalah seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa memainkannya gitu ya di situ. Dan seru sih menurut saya gitu ya ketika kita bisa memainkan ini gitu ya. Dan saya sangat berharap gitu kita bisa ketemu Januari gitu ya. Harusnya hari ini kita di Solo seperti tadi kata Mas Muhib gitu ya. Namun karena pandemik gitu ya, terlepas dari sudah adanya vaksin dan sebagainya, ya harapannya vaksin itu bisa menjadi suatu kebijakan dan hasilnya bisa positif. Dalam hal ini positif itu bisa memberikan kebermanfaatan baik kebijakan yang akhirnya ya kita bisa normal lagi kayak gitu, dan kita bisa bertemu lagi di beberapa bulan ke depan gitu ya, dan kita akan bermain bareng kayak gitu loh. Saya udah bayangin nih di ini nih saya akan coba nyetak pakai banner gitu ya, pakai konsepnya sirkular ekonomi. Jadi banner-banner pilkada kemarin tuh dipakai aja, dicetak kayak gitu. Kemudian dice-nya ya pakai dice gitu ya, tapi orangnya kita tuh kayak kita yang bermain di ular tangga ini. Jadi kalau kita jalan ya kita beneran jalan di banner itu gitu, dan itu akan asik banget kayak gitu. Kalau misalkan salah harus mundur, mungkin nanti nabrak kayak gitu kan. Nah, kesenangan seperti itu bisa kita dapatkan gitu ya. Selain bisa kita dapatkan, anak-anak juga bisa paham, oh ternyata di dalam konsep Sustainable Development Goals gitu ya, ada loh konsep bagaimana meningkatkan kemiskinan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, kualitas pendidikan, dan juga ada gender equality. Nah, jadi selain bermain, selain seru-seruan gitu ya, teman-teman juga bisa memahami gitu loh. Anak-anak maksud saya gitu ya, selain dari relawan sendiri juga bisa memahami, oh konsep SDGs ini seperti ini loh. Nah, last but not least gitu ya, setelah ini karena ada pemateri lagi nih, saya sudah di warning, sudah lebih dari yang sudah ditentukan oleh panitia, but it's okay. Terima kasih untuk diskusinya. Kartu pertanyaan SDGs akan kami siapkan, akan kami kirimkan beserta dengan ini ular tangganya. Jadi teman-teman nanti selain hari ini kita bisa bermain bareng, teman-teman bisa melakukan hal itu juga kepada early primary student di Solo Mengajar seperti itu. Dan mungkin nanti juga bisa teman-teman isi ya beberapa angket kuesioner yang sudah kami siapkan khusus untuk guru. Jadi kemarin kita diskusi ini kuesionernya khusus untuk anak-anak. Nah, kami juga membuat kuesioner yang khusus nanti bisa diisi oleh teman-teman itu sendiri. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya, dan semoga bisa ketemu di Solo. Kalau memang masih belum bisa, ya ketemu lagi nanti mungkin virtual gitu ya. Dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, ya pakai masker, patuhi protokol, dan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan materi dari Pak Aldi
yang disampaikan dengan jelas mengenai penggunaan media file learning mikro. Dan untuk materi selanjutnya adalah materi kedua. Berikut ini adalah video penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Rizal Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar, tutor. Perkenalkan, nama saya Rizal Arifin dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi dalam penggunaan media pembelajaran sains yang dapat diakses secara online maupun offline dari perangkat masing-masing pembelajar. Media tersebut adalah simulasi interaktif PHET, atau kalau di EJA itu adalah P, H, E, dan T. Media ini dapat membantu anak didik kita untuk memperkuat sense of science mereka dengan melakukan berbagai eksperimen secara virtual. Jika eksperimen ini dilakukan secara berkelompok, tentu dapat juga melatih kemampuan mereka dalam bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Nah, kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara teamwork tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pengguna media ini dapat mengaksesnya melalui alamat website phet.colorado.edu atau mengunduhnya juga melalui Play Store di ponsel Android masing-masing. Nah, kegiatan eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan PHET ini dapat dilakukan secara berkelompok di suatu tempat yang sudah ditentukan dan dipastikan keamanannya, atau bisa juga dilakukan secara berkelompok menggunakan fasilitas pertemuan virtual menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain-lain, dan media yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah sekarang kita mencoba untuk melakukan simulasi menggunakan media ini. Baik, saya akan membuka web browser saya. Nah, Bapak Ibu, kita semua bisa mengakses menggunakan web browser jika kita sedang menggunakan PC atau laptop dan terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, kita bisa mengetikkan alamat di sini, alamat yang akan kita tuju, yaitu phet.colorado.edu. Kemudian setelah terbuka halaman web seperti ini, maka kita bisa melanjutkan dengan memilih simulasi, kemudian kita pilih mata pelajaran apa yang ingin kita lakukan atau ingin kita kerjakan. Nah, kemudian barangkali kita memilih seluruh simulasi. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali berbagai macam simulasi, praktek, eksperimen yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak didik kita. Nah, mungkin kalau kita misalkan adalah pengajar di level sekolah dasar, kita pilih grade level, kita pilih sekolah dasar, okay. Kemudian kita pilih
di sini ada berbagai macam materi yang bisa kita akses. Misalkan di sini saya pilih kesetimbangan. Oke. Nah, setelah terbuka laman ini, maka saya tinggal klik gambar ini. Oke, kemudian kita tunggu sampai nanti keluar. Ya, ini adalah simulasi terkait dengan kesetimbangan. Nah, di sini ada bagian pendahuluan, ada laboratorium keseimbangan, kemudian ada permainan. Nah, kita bisa memilih yang mana yang hendak kita lakukan bersama dengan anak-anak kita dalam kelompok. Nah, misalkan di sini kita pilih lab keseimbangan. Kita klik 2 kali, akan muncul laman seperti ini. Ini adalah tampilan simulasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saja untuk melakukan eksperimen secara berkelompok, maka Bapak Ibu, tutor atau guru perlu menyampaikan peraturan permainan kepada anak didiknya. Jadi kita siapkan dulu peraturan permainannya, kemudian setelah itu kita sampaikan peraturan permainan tersebut kepada anak didik kita. Misalkan dalam eksperimen keseimbangan ini, ya kita sediakan tabel. Ya, sebentar. Ini tabel yang contoh tabel yang kami persiapkan. Oke. Ya, jadi kita siapkan tabel seperti ini. Tadi kan ada 2 sisi. Ya, di dalam pengungkit. Ya, di tengah itu ada titik tumpu, di sebelah kiri titik tumpu itu adalah sisi kiri, dan di sebelah kanan titik tumpu adalah sisi kanan. Oke, kita perlu persiapkan, ya, kita perlu arahkan anak-anak kita untuk melakukan eksperimen secara benar dan tepat sehingga nanti didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, di sebelah sisi kiri, ini ada tadi massa, ya, massa benda, massa beban yang diletakkan. Kemudian di sebelah kanan itu ada jarak beban dari titik tumpu. Jarak beban dari titik tumpu di sebelah kiri, di sisi kiri. Di sisi kanan pun demikian, ada massa benda yang diletakkan di sisi kanan dan jarak beban dari titik tumpu. Nah, misalkan di sisi kiri kita buat massa dan jarak beban dari titik tumpu itu tetap. Misalkan massanya 20 kg dengan jarak dari titik tumpu sebesar 0,25 meter. Nah, di sebelah kanan massanya kita minta anak-anak untuk mencari jarak titik tumpu, ya, jarak beban dari titik tumpu dengan massa yang kita variasikan. Massanya kita pilih, misalkan di sini 5 kg dan 10 kg. Nah, kita minta anak-anak untuk mencari di titik mana massa sebesar ini diletakkan agar sistem berada dalam keadaan seimbang atau setimbang. Nah, baik, mari kita coba kembali ke laman fight tadi. Ya, sebentar. Nah, ini adalah laman fight tadi. Ini kita beri penggaris, ya, agar dia bisa menunjukkan posisinya. Kemudian di sebelah kiri tadi di posisi 0,25 meter. Maaf, di posisi 0,25 meter kita letakkan beban sebesar 20 kg. Nah, kemudian kita letakkan massa sebesar 5 kg. Kita coba di sini. Masih belum seimbang, oke. Kita pindah, kita suruh masing-masing anak untuk mencari posisi seimbang untuk setiap variasi massa, ya kan? Misalkan seperti itu.
Oh, ini belum seimbang juga. Nah, ini. Jadi di saat massa 20 kg di sebelah kiri terletak pada posisi 0,25 meter, maka sistem ini dapat menjadi setimbang ketika beban dengan massa sebesar 5 kg kita letakkan pada posisi 1 meter. Baik, selanjutnya dimasukkan, anak-anak diminta untuk melaporkan hasilnya kepada kita, tentu saja, kepada guru pendamping. Oke. Nah, kemudian bebannya kita coba untuk beban yang 10 kg. Oke. Nah, kita letakkan di posisi, misalkan di sini ketemu setimbangnya, titik setimbangnya adalah di 0,5 meter. Ya. Maka ini kita isikan datanya 0,5 meter. Nah, setelah menyelesaikan percobaan ini, maka kita kita perlihatkan data hasil eksperimen kepada anak-anak kita. Lalu kita bersama dengan anak-anak kita melakukan diskusi untuk membuat kesimpulan, menyimpulkan. Ya, kita minta mereka memberikan pendapat masing-masing. Ya, atau mungkin berdiskusi dulu, mereka berdiskusi dulu, kemudian setelah itu baru kita minta untuk memberikan pendapat dari hasil diskusi mereka. Nah, jika dalam diskusi tersebut ternyata masih ada yang perlu kita luruskan, ya kita luruskan sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Tapi kalau memang itu sudah mendekati kaidah yang betul secara ilmiah, apa yang mereka sampaikan, maka ya kita kuatkan lagi. Dan kita berikan contoh-contoh real penerapan kasus ini, ya penyelesaiannya ini di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, di sini saya perlihatkan di sisi kiri massa 20 kg, kemudian jarak dari beban ke beban dari pusat baik dari jarak beban dari titik tumpu itu sebesar 0,25 meter. Di sebelah kanan dengan massa 5 kg, jarak beban dari titik tumpu sebesar 1 meter. Kemudian dengan massa 10 kg, jarak beban dari titik tumpu sebesar 0,5 meter. Ya, sistem menjadi seimbang, gitu ya, setimbang. Oke. Nah, hubungan ini, ya, kita bisa menyampaikan ke anak-anak kita. Di sini ada massa, kemudian ada jarak. Di sini juga ada massa, ada jarak. Ya, di sebelah kiri, massa pertama ini apa hubungannya dengan jarak pertama sehingga M2 massa benda beban kedua di ruas kanan, di sisi kanan itu bagaimana dia berhubungan dengan jarak di ruas 2. Ternyata di sini diisi dengan operator yang cocok untuk mengisinya adalah operator perkalian. M1 kali S1 sama dengan M2 kali S2. Nah, kita juga bisa lihat, kita sampaikan ke anak-anak kita apa yang bisa dilihat dari sini. Ya, ternyata sistem dengan massa yang berbeda itu bisa setimbang, ya, dalam kasus yang kita contohkan tadi, ya, jika massa tersebut diletakkan pada posisi atau jarak
yang tertentu dari titik tumbuh. Oke. Ketika masanya lebih kecil, ya, maka perlu jarak yang lebih panjang. Ya. Masanya semakin besar, jaraknya lebih pendek. Nah, jadi ini adalah kesimpulan yang didapatkan. Oke. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa menerapkan dalam contoh sehari-hari ketika kita ingin mengangkat benda yang berat dengan menggunakan pengungkit, sedangkan kemampuan kita itu sangat terbatas, tenaga kita sangat terbatas, energi kita terbatas, atau beban yang kita miliki untuk mengangkatnya itu terbatas, maka kita bisa lakukan ya dengan cara memperpanjang lengan pengungkitnya, ya kan? Sebagaimana ketika kita mau membuka skrup, ya, kita mau membuka skrup atau kita mau membuka baut dengan menggunakan engkol, gitu ya, dengan menggunakan engkol. Nah, semakin panjang lengan engkolnya, maka akan semakin mudah atau semakin ringan untuk membukanya. Kita tidak membutuhkan usaha yang besar untuk membuka skrup atau baut tersebut, gitu ya. Jadi lengan pengungkit di situ mempengaruhi beban yang harus diberikan ya untuk mengangkat beban di sisi yang lain, gitu ya. Ya, semakin besar maka beban yang diperlukan, semakin panjang lengannya, beban yang diperlukan akan semakin kecil. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai contoh, salah satu contoh penggunaan media FET untuk melakukan eksperimen secara bersama-sama, secara berkelompok, anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak didik kita, sehingga dapat membangun yang pertama kerjasama kelompok anak-anak didik kita, dan juga dapat membangun sense of science dari anak-anak didik kita yang nantinya dapat digunakan untuk masa depan mereka. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video penyampaian materi dari Bapak Rizal yang disampaikan melalui video interaktif. Untuk selanjutnya, kita berada di penghujung acara. Untuk peserta yang ingin menanyakan terkait dengan materi, bisa ditanyakan di grup WA yang sudah disediakan, dan nanti peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner yang akan di-share melalui WA. Baik, bagaimana kalau kita akhiri acara kita pada pagi hari ini? Semoga kita bisa bertemu lagi di Solo ya, minggu depan. Tahun depan ya. Sebentar lagi sudah mau ganti tahun. Oke. Dari acara pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa saat ini sudah terdapat berbagai platform yang menyediakan playful learning guna menunjang pembelajaran yang efektif untuk siswa seperti mikro dan FET media. Dan sebagai pendidik, sudah seharusnya kita memberikan playful learning kepada siswa dalam materi yang kita sampaikan. Salah satunya dengan menggunakan mikro dan FET media. Baik.
Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.